Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa imamil awwalin wal akhirin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, sebagaimana biasa Allah mengumpulkan kita di kediaman saudara kita Haji Muhsin sekeluarga dalam rangka kita duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita baca maulid yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kitab maulid yang beliau susun, yang beliau karang, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika itu berumur 68 tahun. Sidin mengarang maulid Habsyi di umur 68 tahun. Habib Ali Al-Habsyi meninggal dunia di usia 74 tahun. Luar biasa kitab maulid yang kita baca ini. Salah satu murid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi membacakan maulid Al-Habsyi ini di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau murid Al-Habib Ali Al-Habsyi bermimpi Rasulullah. Di dalam mimpi tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kitab maulid Al-Habsyi dari awal sampai dengan akhir. Artinya maulid yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi yang kita baca ini sudah mendapatkan ridho daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana Allah ridha dengan maulid Al-Habsyi yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi, kita yang membaca, kita yang hadir kumpul di majelis ini, kita senantiasa diridhai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam majelis kita yang mulia ini perlu menyampaikan sebuah kalam mutiara hikmah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan samratul ijtima' al-intifa', buah daripada perkumpulan yang semacam ini. Apa buahnya? Al-intifa'. Kita mengambil manfaat dari apa yang ada di dalam majelis itu. Kalau kita sekadar duduk hadir, itu sudah pasti kita mendapatkan berkah. Duduk sekedar kita berhadir berkumpul, itu sudah pasti mendapatkan berkah daripada Allah. Sudah pasti mendapatkan rahmat daripada Allah. Tapi yang kita harapkan lebih daripada sekedar keberkahan, lebih daripada sekedar rahmat yang Allah turunkan kepada kita. Apa yang kita harapkan? Al-intifa', yaitu kita bisa mengambil manfaat. Apa yang bisa kita ambil manfaat daripada majelis-majelis yang seperti ini? Manfaat yang kita bawa sepulangnya kita dari majelis, yang bisa untuk kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita.
Jadi ada oleh-olehnya. Kalau kita datang ke suatu majelis, ada oleh-oleh nasihat, ada oleh-oleh kebaikan yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini diantara kalam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Jadi kalau pian hadir majelis, di sana ada ilmu yang disampaikan, di sana ada nasihat yang disampaikan. Maka kita ambil daripada ilmu, diambil daripada nasihat-nasihat itu untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ini tujuan utama daripada kita hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, dalam kesempatan duduknya kita di majelis ini, ulun akan menyampaikan satu daripada nasihat Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Jika saja tidak ada 5 perkara, niscaya manusia semuanya akan menjadi orang-orang saleh. Artinya ada 5 perkara yang menghalangi kita menjadi orang yang saleh. Kalau 5 perkara yang menghalangi ini tidak terdapat di dalam diri kita, maka kita tergolong orang-orang saleh. 5 perkara menghalangi kita menjadi orang saleh. Kalau ada salah 1, 2, 3, apalagi 5-5-nya ada, kita belum termasuk daripada hamba Allah yang saleh. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Merasa cukup dengan kebodohan. Ini penghalang kita jadi orang saleh. Kalau kita tidak memiliki ilmu, maka jangan sesekali kita merasa cukup dengan ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu, terutama tentang yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan halal dan haram, kalau kita tidak mengerti, jangan merasa puas dengan ketidakmengertian kita. Jangan merasa cukup sehingga tidak mau menuntut ilmu. Oh jangan, aku ini sudah cukup. Sudah cukup. Cukup apanya? Cukup bodohnya. Cukup jahilnya. Ini yang menjadi penghalang kita menjadi orang yang saleh. Karena untuk menggapai kesalehan, kita harus benar di dalam bermuamalah, bergaul. Bergaul dengan siapa? Bergaul dengan Allah, bermuamalah dengan Allah, bermuamalah dengan makhluk-makhluk Allah. Bagaimana hubungan kita dengan Allah? Bagaimana hubungan kita dengan makhluk? Untuk menggapai hubungan yang baik, kita harus menuntut ilmu. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki dasar ilmunya. Makanya dikatakan oleh para ulama, mattakhadallahu waliyan min jahilin. Allah itu tidak akan menjadikan kekasihnya, Allah tidak akan menjadikan orang yang ia cintai min jahilin, dari orang jahil. Artinya kalau kita hendak dicintai Allah, harus menjadi orang yang berilmu. Setelah berilmu, kita mengamalkan ilmu kita. Karena ilmu itu kada cukup hanya dipelajari, kemudian kita faham, kemudian kita hafal, kemudian kita mengerti, tapi tidak diamalkan. Ilmu itu, ujar Nabi SAW, adalah jalan yang mudah. Allah mudahkan jalan kita untuk sampai ke surga Allah itu melalui jalan ilmu. Nabi kita SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
Jalan ke surga itu kada jalan gampang, kada jalan mudah. Hendak masuk surga, jalan ke surga itu kada mudah. Jalan ke surga itu sulit. Semua kita kepingin surga, tapi kadang-kadang menempuh jalan ke surga itu kita berat, karena memang jalan ke surga itu berat. Kalau hendak ke surga, satu mati dulu, adalah yang hendak mati. Mana ada kita masuk surga hidup-hidup masuk surga? Hendak masuk surga mati dulu. Lo mati itu kada gampang, mati itu. Ada sakit sakaratul maut yang ujar Nabi SAW, bagaikan 300 pedang yang menusuk ke batang tubuh kita dalam waktu bersamaan, lalu pedang yang 300 itu ditarik secara bersamaan. Itu sakitnya sakaratul maut. Belum lagi kita sendirian di dalam kubur. Kalau hendak masuk surga, kita harus menanti waktu di dalam kubur. Ribuan tahun kita berada di dalam kubur sendirian, tidak ada kawan, di tempat yang sepi, di tempat yang gelap, di tempat yang sempit. Di tempat yang sempit kita berada di dalam kubur. Lalu kita dibangkitkan dan seterusnya. Sering ulun sampaikan di majelis-majelis kita ini, betapa sulitnya di padang mahsyar, betapa sulitnya kita ditimbang, betapa sulitnya kita dihisab, betapa sulitnya kita melewati Shiratal Mustaqim yang panjangnya 3000 tahun hanya masuk surga. Iya, kalau masuk surga. Kalau kita terpeleset di Shiratal Mustaqim, neraka tempat kita. Jadi untuk ke surga itu jalannya kada gampang. Supaya gampang tuntut ilmu. Hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, bagi santri-santri jangan malas untuk belajar. Itu jalan kita ke surga. Kalau hendak mudah masuk surga, jalannya jalan ilmu. Itu yang pertama. Jadi jangan kita merasa cukup dengan kebodohan. Kalau kita merasa cukup dengan kebodohan, maka kita belum tergolong orang yang soleh. Itu perkataan daripada Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya, tamak terhadap dunia. Tamak terhadap dunia itu artinya cintanya berlebih terhadap dunia. Kalau di hati kita ada kecintaan yang lebih terhadap dunia, mengalahkan cinta terhadap akhirat kita, mengalahkan cinta kita kepada Tuhan kita, mengalahkan zikir kita, mengalahkan sholat kita, mengalahkan majelis ilmu kita, maka kita belum tergolong orang-orang yang saleh. Ada satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasulullah, nanti akan ada masanya yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qus'atiha. Akan tiba masa yang mana umat-umat selain kalian, yakni orang-orang kafir, itu mereka datang mengeroyok kalian. Sebagaimana pemakan-pemakan itu mereka berkumpul mengelilingi talam, yang di dalam talam itu ada makanan, mereka mengeroyok makanan itu. Nah, kayak orang makan di talam tuh. Makan di talam, makan beberapa orang satu talam. Maka begitulah gambaran nanti umat-umat selain kalian akan datang mengeroyok kalian, bersatu padu mengeroyok kalian.
Lalu ujar sahabat apa? Wa min qillatina al-yawm ya Rasulullah, apakah saat itu kita sedikit sehingga kita dikeroyok dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang. Semua datang mengeroyok kita. Sehingga kita umat Islam itu terpojok, tersudutkan, bahkan na'udzubillah terkalahkan. Apakah saat itu kita sedikit? Apa ujar Nabi? La bal antum katsirun bal guzaun ka guzais sayl. Kalian itu banyak di saat itu ujar Nabi, tapi kalian banyak laksana buih-buih ada di lautan. Banyak tapi kada berbobot. Banyak tapi tidak membuat takut orang lain. Menang banyaknya aja tapi kada berkualitas. Sehingga tidak ditakuti. Begitu mudahnya. Kita perhatikan, buih di lautan itu banyak buih di lautan. Tapi bagaimana ombak itu dengan mudahnya menyapu daripada buih-buih itu, dibawa ombak, diterjang oleh ombak, nyaman. Kenapa? Ombak tidak buih itu tidak ada bobotnya. Itulah gambaran kita umat. Kenapa? Yanzi'ullahu al-mahabata min qulubi aduwikum. Allah sudah mencabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian. Orang-orang yang memusuhi kita itu sudah kada takutan lawan kita. Walaupun kita banyak, walaupun mereka jumlahnya sedikit. Yang memusuhi kita ini sedikit dibanding kitanya banyak. Tapi mereka yang memusuhi tidak takutnya sama kita, tidak takut sama sekali. Kenapa? Yaitu tadi kada berbobot, kada berkualitas. Nang gaya buih di lautan jar Nabi. Apa yang membuat kita tidak berkualitas, tidak berbobot? Dalam hati kita ada alwahan. Apa alwahan itu? Hubbud dunya, cinta terhadap dunia, wa karahiyatul maut, dan takut akan kematian. Kalau sudah ada cinta cinta dunia di hati kita, ini bahaya. Kadang-kadang yang haram pun diambil, kadang-kadang yang syubhat pun diambil. Kada peduli datangnya dari mana. Kalau sudah cinta dunia, kada peduli. Yang penting dapat dunia. Caranya haram kah halal kah itu urusan yang nomor keberapa. Yang penting dapat, yang penting bulihan. Nah, itu cinta dunia. Kemudian yang ketiga, wasyuhu bil fadl. Kikir dengan kelebihan yang senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih daripada kecukupan, lebih daripada yang kita butuhkan. Apabila kita kikir terhadap yang sudah lebih dari apa yang kita butuhkan, kita belum termasuk orang yang sholat. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zikirnya banyak. Tapi kalau ada rasa kikir dalam hati kita, sehingga enggan untuk berbagi kepada orang lain, terutama orang-orang yang membutuhkan, nah ini kita belum tergolong orang-orang yang saleh. Kemudian yang berikutnya, wariya'u fil amal. Riya di dalam setiap amal. Kalau kita melaksanakan suatu ibadah yang kita harap itu ridho Allah, bukan ridhonya manusia, bukan senangnya manusia, bukan perhatiannya manusia kepada kita, tapi bagaimana ibadah itu kita jadikan jalan, kita jadikan wasilah perantara kita agar kita sampai kepada Allah, agar kita senantiasa mendapat ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beribadah masih kepingin ini, masih kepingin itu daripada urusan-urusan dunia, masih minta dipuji, minta disanjung, minta diperhatikan, daripada ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kada bisa kita mencapai derajat hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian yang terakhir, wal i'jabu birra'i. Berbangga diri, bersombong diri birra'i dengan akalnya.
merasa diri lebih pintar, merasa diri lebih cerdas daripada orang lain. Nah ini hati-hati. Merasa diri pintar, merasa diri hebat, merasa diri di atas orang lain, ini sifatnya iblis. Sifatnya iblis. Bahaya. Kalau ada sifat-sifat iblis dalam hati kita itu bahaya. Iblis dilaknat oleh Allah gara-gara sifat ini. Kita pun kalau ada sifat yang semacam ini akan mendapatkan hal yang sama sebagaimana yang didapatkan iblis. Iblis dilaknat, kita pun nauzubillah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada kesombongan di hati, kada bisa jadi orang soleh. Nah, jadi 5 ini kita hindari. Apa yang 5 tadi? Ingatlah. 1, merasa cukup dengan kebodohan. 2, cinta berlebih terhadap dunia. Yang ketiga, kikir, bakhil terhadap apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita padahal sudah lebih-lebih. Kemudian yang keempat, ria, beribadah, beramal saleh bukan berharap ridha Allah, tapi kesenangan yang lain daripada dunia, daripada pujian, daripada sanjungan. Yang terakhir, sombong, berbangga diri dengan akalnya, dengan kecerdasannya, merasa diri pemintarnya, itu sudah. Nah, ini mencegah kita daripada kesolehan. 5 ini harus kita hindari supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Nah ini aja sedikit yang perlu disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.